Bapak Ibu, selanjutnya kita akan sama-sama menyimak pembacaan tilawah dari Ananda Asro Ahmad Mubarok yang saat sekarang berada di Bandung ya, Asro ya. Iya, Pak. Sudah siap Asro? Insya Allah sudah siap. Ya, baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita menyimak pembacaan tilawah yang akan disampaikan oleh Ananda Asro Ahmad Mubarok. Tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih kepada Ananda Asro Ahmad Mubarok yang tadi sudah menyampaikan tilawah dalam ayat-ayat awal yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa selalu diingatkan bisa Iqra, bisa membaca tanda-tanda alam yang semuanya sudah termaktub dalam Al-Quran. Apapun permasalahannya, insya Allah jika kita kembali kepada Al-Quran, Allah sudah menyiapkan jawabannya tentunya untuk manusia yang berpikir. Dalam proses pendidikan, semestinya proses belajar itu mampu menginisiasi, mampu menstimulasi peserta didiknya untuk dipersiapkan menghadapi tantangan zaman, dan yang lebih keren lagi, segala sesuatunya itu kembali kepada Al-Quran. Terima kasih Ananda Asro Ahmad Mubarok. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan moderator kita, Ananda Jason Agustian. Jason, gimana Jason? Jason ini alhamdulillah Bapak Ibu siswa kelas 10 yang mengaku menemukan passionnya, salah satunya adalah di sekolah SMA IT Insan Mandiri. Jason ini awalnya merasa kurang yakin, tapi alhamdulillah menemukan passionnya. Karena di sekolah kami, tentunya juga sebagaimana di sekolah Bapak Ibu, ada sebuah mata pelajaran ya yang langsung disiapkan. Nah ini Jason. Jason, apa kabar Jason? Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Jason, apa kabar Jason? Alhamdulillah baik Pak. Sekarang sudah banyak ininya ya, yang share, subscribe ya. Alhamdulillah Pak. Ya, ingat dari manusia biasa, kemudian mulai Jason punya kompetensi ya, kompetensinya mulai terasah ya, menjadi seseorang yang lebih percaya diri. Setelah itu hati-hati ya nak, jangan bangga dengan pujian, tapi kita semakin bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Jason ini juara 3 ya, pernah juara 3, juara 1 untuk cover lagu-lagu perjuangan, dan juga mohon doanya. Ini sudah ada pengumuman belum yang kemarin di Brawijaya? Nah nanti ini Pak, setelah maghrib pengumumannya. Oh hari Lewat ini, live mudah-mudahan Allah kasih ya. berkah juga ya. Ya, Amin, tingkat, amin. lomba tingkat nasional, lagu-lagu perjuangan juga ya waktu itu ya. Lagu ini Pak, lagu religi. Oh religi, Lagu ya. religi Islam. Kayaknya nanti boleh satu bait saja boleh ya. Coba Jason, satu bait lagunya Rosa kan? Kalau nggak salah. Aduh, malu Pak boleh saya. yang refrainnya aja. Biar Jason jadi lebih punya percaya diri. Di sini banyak orang, banyak yang pemilik sekolah, yayasan. Ya, oke, silakan Jason. Aduh, oke. Terima kasihku
Padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Udah, Pak. Oke, terima kasih Jason. Untuk selanjutnya Jason yang akan jadi moderator kegiatan ini, silakan Jason langsung menghubungi Pak Munif, menyapa Pak Munif. Silakan Jason. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini, bisa berkumpul di sini secara virtual dan bersama-sama untuk menuntut ilmu. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat dan para pengikutnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai Project Based Quran atau PBQ. PBQ ini adalah salah satu program unggulan di SD Silaturahim dan SMP SMA IT Insan Mandiri Cibubur. Apa itu PBQ? Bagaimana cara menerapkannya? Dan bagaimana dampaknya terhadap siswa? Nanti kita akan belajar bersama dengan Direktur Pendidikan Yayasan Pendidikan Silaturahim Jatikarya, Bapak Munif Khatib. Beliau adalah salah satu tokoh pendidikan di Indonesia. Karya-karyanya seperti buku Gurunya Manusia, Kelasnya Manusia, Sekolahnya Manusia, Semua Anak Bintang, dan lain-lain. Beliau juga selaku pengembang alat Multiple Intelligent Research, atau yang biasa kita sebut MIR. Tidak berlama-lama, langsung saja kita sambut kepada Bapak Munif Khatib. Kami persilahkan. Ya, terima kasih, Jason. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Terima kasih kepada teman-teman ini yang sudah bergabung, meskipun kalau saya hitung tadi ada 25 menit ya, waktu kita tersita gara-gara pindah kelas ini dari Google Meet ke Zoom. Ya. Dan karena itu mudah-mudahan nanti di waktu yang terbatas saya bisa berbagi tentang makhluk yang namanya Project Based on Quran. Nah, langsung aja saya ini ya Jason ya, saya share screen ya sekarang. Nah, sudah kelihatan Jason? Sudah kelihatan Pak Munif. Oke, sudah ya. Oke. Jelas Pak Munif. Ya, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Project Based on Quran. Kalau masalah tata bahasa Inggris, kemarin ada beberapa teman ya, dan terima kasih nih sudah ngasih masukan bahwa Project Based Quran itu adalah masih kurang tepat di tata bahasa Inggris. Itu. Cuman ada beberapa ahli juga yang mengatakan nggak apa-apa Pak Munif Project Based Quran asal dikasih awalan dan akhiran tanda petik gitu. Nah, tapi yang mungkin mendekati tepat itu adalah pakai on ya, Project Based on Quran. Tapi tetaplah kita singkat PBQ. Itu. Nah, mudah-mudahan istilah tidak menjadi masalah ya. Karena ada yang mengatakan kalau Project Based Quran itu artinya kita membuat Al-Quran sendiri gitu. Jadi mudah-mudahan bukan itu yang dimaksud, kita tahu semua. Nah, ini teman-teman, biasanya saya awali dengan ini ya. Ini kan ada gambar anak kita gitu, lalu dia melihat planet bumi ini, dunia. Nah, kalau di pendidikan agama Islam itu kan alam ini, kita ini ada ganti-ganti ke 5 alam ini. Pertama alam ruh gitu, lalu yang kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia, yang keempat alam barzah, lalu yang kelima alam akhirat. Nah, ada 5 alam ini yang akan kita lewati. Sekarang kita di alam dunia. Dan yang unik adalah alam yang ketiga ini, dunia. Alam dunia ini ternyata hari ini itu terbagi menjadi 3 besar. Yang pertama adalah dunia nyata, yang kedua adalah dunia maya, dan yang ketiga adalah dunia goib ya, dunianya para jin itu. Nah, dari 3 dunia ini ternyata fakta membuktikan yang mendominasi adalah dunia maya.
Coba cek berapa banyak teman anak kita di dunia nyata dan di dunia maya. Pasti lebih banyak di dunia maya. Itu. Jadi dunia maya ini mendominasi. Saya kemarin perjalanan sekitar 8-9 jam Surabaya-Jakarta lewat tol. Luar biasa. Ketika ada kemacetan karena ada satu kecelakaan berantai kecil, tapi itu yang memberitahu itu ini dulu, Google Map dulu, ya kan? Anda akan terlambat sekian menit karena ada kecelakaan ini. Nah, bayangkan, ini para jin aja nggak sempat memberitahu kita, Google sudah memberitahu. Jadi sampai para jin pun iri dengan dunia maya ini. Nah, dan dunia maya ini lahir karena revolusi industri 4.0 yang mana itu muncul internet sebetulnya. Nah ini makhluk yang namanya internet inilah tiba-tiba menjadi penyebab hal yang besar sekali. Nah, semuanya serba elektronik sekarang. Nah, dan dampak-dampak yang negatif, karena satu fenomena itu selalu menghasilkan dua dampak, ya, positif dan negatif. Nah, sekarang ini terkenal dengan abad VUCA. Ya kan, ini abad 4.0 yang punya dampak negatif. Apa itu VUCA? Volatility, kerentanan. Jadi zaman sekarang itu kita dan anak kita itu dihadapkan dengan kerentanan. Kerentanan itu apa ya? Rentan. Jadi kadang-kadang bagus hari Senin kondisinya, kadang-kadang Selasanya turun, ya rentan gitu loh. Banyak pengaruh yang gampang masuk ke anak kita. Lalu uncertainty, ketidakpastian. Ini abad sekarang. Complexity, kerumitan. Dan ambiguity, kebingungan. Nah, jadi mungkin kata Ronggo Warsito zaman Edan itu ya sekarang ini, ya kan gitu. Nah, sehingga ini menyebabkan masalah anak kita sekarang itu sangat berat dan bahkan lebih berat daripada masalah kita sebagai orang tua atau gurunya. Nah, faktor utamanya adalah lompatan tipikal teknologi sebetulnya ya. Jadi dari lompatan tipikal generasi ini perpindahan itu sekarang ini tahun 2020 itu mempunyai lompatan yang sangat tinggi teknologinya. Nah, beda dengan zaman kita ke orang tua kita, itu lompatannya teknologinya tidak begitu tinggi gitu. Nah, tapi nanti anak kita dengan anaknya, berarti cucu kita, itu lompatan teknologinya juga tidak tinggi. Tapi yang sangat tinggi itu sekarang. Gitu. Karena itu bagi orang tua sangat merasakan sekarang bagaimana susahnya menghadapi anak-anak ini. Demikian juga bagi guru, susahnya mendekati siswa-siswanya. Nah, ini kondisi yang nyata yang kita hadapi. Nah, lalu ada beberapa konsep bahwa sebenarnya yang bisa menghadapi, mengatasi era VUCA ini, yang mungkin panjang sekali era ini, itu adalah umat yang terbaik. Jadi mungkin kumpulan banyak orang, manusia, yang profesional, yang terbaik. Nah, lalu muncul sebuah pertanyaan, siapa sebenarnya umat terbaik ini dari planet bumi ini? Nah, kalau kita merujuk ke Al-Quran, maka di Quran surat Al-Imran ayat 110 itu sudah dijelaskan ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Jadi kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Jadi sebenarnya label umat terbaik itu sudah ada di Al-Quran. Yaitu kita yang seiman, muslimin, itu punya label yang luar biasa adalah umat yang terbaik. Nah, ini harapannya umat terbaik ini saat ini bisa handling era VUCA ini yang sangat membingungkan dan lain-lain ini. Hanya saja kalau kita zoom lihat faktanya, nah itu ternyata kok kayaknya
kita masih belum menjadi umat yang diharapkan oleh Al-Qur'anul Karim sebagai umat terbaik. Nah, ini sedikit saja saya kasih gambaran. 41% negara-negara mayoritas Muslim, jadi jadi orang Islam itu 20% ya dari populasi dunia, itu punya kontribusi kurang dari 5%. Padahal jumlahnya ini 41% ya. Dari negara-negara yang mayoritas Muslim, itu kontribusinya itu kurang dari 5% pada perkembangan sains modern. Bayangkan. Sedangkan satu negara yang mayoritas non-Muslim, ini saya contohkan Inggris, ya, negara ini populasinya cuma kurang 1% dari populasi dunia, kurang dari 1%, bayangkan ya. Tapi luar biasanya mampu menyumbang 16% pada perkembangan sains modern. Nah, apalagi ada yang namanya Jepang, ya kan? Ada beberapa negara Eropa lagi kayak Finlandia dan lain-lain. Jadi ini fakta gitu. Nah, kemudian indeks penghasilan negara, negara kategori miskin. Nah, lihat, ini saya ambil datanya dari sebuah laporan Bank Dunia ya. Yang miskin itu Pakistan, Sudan, Mesir, Bangladesh, Afghanistan, Albania, Aljazair, Maroko, ya sampai seterusnya itu. Nah, dan Indonesia, negara kita, yang sudah hampir menyentuh 300 juta sekarang jumlah penduduknya, kalau kita lihat kategori orang miskin, itu yang terbanyak orang Islam. Jadi ingat, khairu ummah terbaik. Tapi faktanya seperti ini. Nah, ini ada satu cerita juga. Ketika saya menulis buku Kelasnya Manusia. Nah, buku saya Kelasnya Manusia itu di-endorse oleh Tony Buzan. Nah, April tahun lalu beliau meninggal dunia sudah. Tony Buzan. Tony Buzan ini pemegang hak cipta Mind Map. Pemegang hak ciptanya. Jadi beliau ini luar biasa kekayaannya ya karena royalti dari hak cipta Mind Map ini. Nah, ketika saya menulis Kelasnya Manusia, kenapa oleh Tony Buzan buku ini di-endorse? Karena satu babnya saya menulis, saya berusaha siswa-siswa saya itu kalau membuat catatan pakai mind map. Tidak menggunakan catatan linier kayak kita dulu lagi. Lalu saya buat rangkuman dalam bahasa Inggris, kemudian saya berharap saya emailkan ke Pak Buzan, saya berharap beliaunya ini memberikan endorsement. Nah, tapi ternyata cepat sekali ya. Kalau nggak salah itu dalam 4 hari langsung beliau tulis itu endorsement. Nah, dalam kesempatan yang lain, saya bertanya sama beliau, Mr. Buzan, Anda belajar mind map ini dari siapa? Lalu beliau cepat menjawabnya, dari 2 orang profesor, guru beliau lah, saya lupa namanya siapa itu. Nah, orang warga negara Amerika profesor ini. Lalu saya tanya, Mr. Buzan, boleh saya tanya lagi, 2 orang profesor Anda ini belajar mind map dari siapa? Nah, ini nggak langsung dijawab ya. Kalau nggak salah, hampir 1 bulan lah baru dijawab emailnya. Nah, ini kan mind map ini, bentuknya ini mind map. Nah, ini yang jadi tulisannya siswa-siswa saya ya. Saya yakin teman-teman sudah banyak memahami. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, ternyata jawabannya dari ini. Jadi ternyata yang di awal terkenal mempopulerkan mind map ini ada Leonardo da Vinci tahun 1500-an. Bayangkan. Lalu saya dikasih contoh-contoh tulisan mind map-nya dari Da Vinci. Ini, tuh lihat. Seperti ini catatan-catatannya Da Vinci. Tuh, lihat semua pakai gambar begini.
Nah, ini luar biasa ya. Ini ketika menggambar rahim seorang ibu yang ada bayinya di situ. Nah, kemudian saya tanya, Da Vinci ini belajar dari mana? Saya tanya terus. Nah, ternyata jawabannya adalah Avicenna. Tahun 980 sampai 1037. Bayangkan. Avicenna pasti kita tahu, ini adalah Ibnu Sina, ya kan? Nah, tokoh filosof Muslim yang fokus kepada kedokteran dan lain-lain. Nah, lalu saya juga dikasih sama Pak Bozen ini contoh dari Avicenna. Ya. Beliau mengatakan Avicenna ya, bukan Ibnu Sina. Namun kita tahu Avicenna itu adalah Ibnu Sina. Nah, contoh tulisan-tulisan dari Ibnu Sina pakai mind map. Nah, ini lihat. Tuh. Pakai gambar. Nah, seperti ini. Ini kan jarang kita bisa dapat ya. Cuman saya alhamdulillah dapat seperti ini. Nah, lihat pakai gambar ini. Nah, tuh lihat. Dahsyat sekali ini. Ini juga. Nah, berarti coba kita buat garis bilangan. Yang sekarang kita kenal adalah Tony Buzan. Wih, luar biasa kekayaannya gara-gara royalty mind map, tapi sebenarnya mind map itu dipelajari dari Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci belajar dari Ibnu Sina, seorang Muslim. Jadi pokok pangkalnya itu seorang Muslim. Gitu. Nah, kita tidak punya data Ibnu Sina ini belajar dari siapa, kita nggak punya data. Tapi kita rasa cukup ini. Kan mestinya kalau awalnya Ibnu Sina, yang tengah ini Leonardo da Vinci itu is okay, tapi ujungnya mestinya kan bukan Tony Buzan. Ya. Misalkan Munif Hatib, ya kan gitu kan enak ya. Artinya kok tiba-tiba berubah ini gitu. Nah, ini pertanyaan yang penting. Nah, kemudian satu lagi, ini ada dua orang Muslim ya dari Mesir sama dari Turki ini. Nah, seorang ibu-ibu sama bapak-bapak. Husin Askari ini yang dari Mesir sama Rehman ini yang dari Turki. Nah, beliau sama-sama kuliah di George Washington University dan dahsyat sekali ya disertasi beliau penelitiannya peringkat negara paling Islami dari 200 negara di dunia. Cukup lama penelitian ini dibuat dan bukunya sudah dijadikan satu buku ya, How Islamic Countries. Jadi begini, saya punya ini sampai jurnalnya. Dua orang ini membuat kategori gitu, kriteria tentang perilaku masyarakat yang itu sesuai dengan Al-Qur'an. Kalau nggak salah ada 14 perilaku di situ yang utama gitu. Tapi 14 perilaku ini diambil dari Al-Qur'an. Kemudian barulah dari situ dua orang ini melakukan penelitian ke 208 negara. Jadi cukup bertahun-tahun ini penelitiannya. Maksudnya kepingin tahu begitu, negara mana ini yang cenderung mewakili 14 karakter positif masyarakat yang ada di sebuah negara. Hasilnya ini teman-teman. Nah, lihat. Dari 208. Ranking 1 adalah New Zealand. Ya kan? Ranking 2-nya Luxembourg, ada Irlandia, ada Islandia, Finlandia, Denmark. Nah, itu sampai berapa itu? 10 besar lebih ya. Nah, Swiss ada itu. Lihat. Ya kan? Nah, jadi ada Finlandia di situ, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 1 itu New Zealand. Nah, ini adalah negara-negara yang perilaku masyarakatnya itu mendekati 14 karakter positif yang diambil dari Al-Qur'an. Coba cek. Paling besar beragama apa ini masyarakatnya? Non-Muslim. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini Malaysia.
38. Ranking 38. Nah, Malaysia masyarakat yang beragama Islam cukup besar. Nah, inilah negara yang mayoritas Islam yang ranking paling tinggi sebetulnya, Malaysia 38. Ya kan? Lalu ada lagi itu Kuwait 48. Nah, Kuwait 48, ranking 48. Kita lihat ini. Nah, lihat. Ini yang abu-abu itu adalah yang negara Islam ya, banyak orang Islam. Mali, Saudi, itu Saudi Arabia ranking 131. Bayangkan. Kita kepingin tahu Indonesia ranking 140, bayangkan. Itu. Pakistan itu 147. Dan yang paling bawah adalah ini, lihat. Di situ ada Chad, ada Yaman, lalu ada Sudan 202 dan Somalia 206. Nah, artinya mungkin Bapak Ibu bisa simpulkan sendiri ya. Di negara yang mayoritas Islam, tiba-tiba susah sekali kita untuk mencari Islamic value di situ. Tapi di negara-negara yang masyarakatnya banyak non-Muslim, kalau kita lihat dari perilaku masyarakatnya, ternyata mereka yang keren Islamic value-nya. Sampai kalau kita mengunjungi Jepang itu, kalau teman-teman pernah ke sana, kita melihat di sini kayaknya ada negara Islam, tapi tidak ada orang Islamnya. Seperti itu. Nah, ini juga dahsyat sekali. Yang tengah itu, yang paling pendek itu Prof. Mina Hattori. Nah, ini dari Nagoya University. Nah, yang luar biasa, beliau mengajar di FKIP, Nagoya University. Nah, fakultas keguruan terbaik di Jepang itu katanya di Universitas Nagoya, bukan di Tokyo University. Nah, saya bertemu beliau itu di mana itu? Pondok pesantren ini, Dinia Putri, Padang Panjang, sama sahabat saya, ownernya itu Bu Zizi. Nah, disertasi beliau ini adalah kurikulum pendidikan Islam. Ada 2 pondok pesantren besar yang diteliti, yaitu Gontor sama Pondok Dinia Putri, Padang Panjang. Nah, ketika kita sempat ke Jepang, nah saya bertanya tentang disertasinya, yang mana disertasi itu sekarang sudah dijadikan template pendekatan kurikulum di seluruh sekolah-sekolah di Jepang. Ternyata basic ini, artinya kajian teorinya, itu diambil dari Al-Jum'ah ayat 2, bayangkan. Luar biasa ya. Nah, jadi di situ dikatakan, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya. Nah, jadi ini sebetulnya adalah struktur dari kurikulum yang dijelaskan sama Prof. Mina. Membacakan ayat-ayatnya, itu yang pertama. Yang kedua, menyucikan jiwanya. Yang ketiga, mengajarkan kitabullah. Dan yang keempat, hikmah. Nah, cuman oleh Prof. Mina dikatakan, membacakan ayat-ayat Allah itu adalah kontekstual. Jadi dasar dari kurikulum itu adalah problem-problem real secara kontekstual yang dihadapi oleh anak-anak kita. Itu, bayangkan. Ini. Yang kedua, untuk anak-anak kita mampu menyelesaikan masalah ini, itu sucikan jiwanya. Nah, oleh Prof. Mina dikatakan karakter building, akhlakul karimah. Jadi anak kita harus kuat akhlaknya. Karena itu materi-materinya adalah karakter building. Dan yang ketiga adalah mengajarkan kitabullah, tekstual. Bayangkan, di sana dikatakan tekstual. Ya, dan hikmah. Hikmah itu harus berguna, harus bermanfaat. Nah, beliau katakan benefit. Nah, sehingga ada 4 struktur kurikulum kalau bahasanya beliau, kontekstual, karakter building, tekstual, dan benefit. Nah, luar biasa. Dan sekarang sampai hari ini pendekatan ini digunakan di sekolah-sekolah di Jepang, ya, seperti itu. Ya. Beliau mengambil pokok dasar latar belakang atau kajian-kajian teori ternyata dari Al-Quran. Nah, sehingga saya coba buat tulisan ini apa kayak quotes gitu.
pondasi keberhasilan umat adalah keberhasilan pendidikan. Pasti teman-teman setuju. Jadi pondasi keberhasilan umat itu kalau pendidikannya berhasil. Nah, apalagi kan sekarang bukan era Human Development Index, tapi eranya Human Capital Index. Jadi manusia itu sudah dianggap capital, modal. Jadi aset. Gitu. Dan yang menjadikan aset ini berharga adalah education, pendidikan. Nah, lalu saya tambahkan, kalau kepingin pondasi keberhasilan pendidikannya ini sukses, maka adalah ketepatan dalam mendesain kurikulum. Nah, seperti itulah. Kan ruh dari pendidikan itu sebetulnya apa yang mau diajarkan, yaitu kurikulumnya. Nah, sehingga saya pikir pendekatan kurikulum di sekolah-sekolah kita itu menjadi penting sekali. Kalau guru-guru kita sudah super kreatif, bisa mendelivery materi, mengajarkan materi dengan keren, siswanya tidak bosan, cepat paham, hanya apa yang didelivery itu tidak tepat, apalagi tidak pas dengan zaman sekarang, maka biasanya akan melahirkan lulusan-lulusan yang tidak kuat, dia tidak tangguh gitu. Nah, jadi kurikulum ini sangat penting ya. Nah, karena itu saya mohon izin, saya akan mengenalkan salah satu pendekatan kurikulum, ya kan, yang kita namakan Project Based on Quran atau PBQ. Nah, karena apa? Kok ada Qurannya? Karena kok saya yakin dan saya yakin juga teman-teman juga punya keyakinan yang sama. Al-Quran itu adalah kitabullah yang punya kebenaran mutlak, kebenaran absolut. Kalau kita mempelajari Al-Quran, dahsyat sekali. Mulai dari bidang sains, sosial, ekonomi, teknologi, lingkungan, politik, kesehatan, astronomi, filsafat, pendidikan, bahasa juga, bumi, sejarah, akhlak, itu hampir, atau mungkin ada lagi, ini ada semua. Ruhnya, intinya di Al-Quranul Karim. Itu. Nah, karena itu, ini bukan dari manusia, yang punya kebenaran relatif gitu, tapi ini dari Allah Subhanahu wa taala yang kita yakin punya kebenaran absolut mutlak. Nah, artinya kalau kurikulum itu kita ambil dari konsep-konsep Al-Qur'an seperti yang dilakukan oleh Prof. Mina Hattori, insya Allah anak-anak kita akan menjadi fresh graduate yang akan mampu menghadapi era VUCA ini. Insya Allah mereka akan menjadi individu-individu atau insan-insan terbaiklah yang seperti ada di Ali Imran ayat 110 tadi. Nah, ini sebetulnya dasarnya, latar belakangnya. Karena itu Project Based on Quran atau PBQ saya artikan pendekatan kurikulum berbasis proyek yang menggunakan dalil-dalil Al-Quran untuk menyelesaikan masalah kehidupan. Nah, ini. Nah, mudah-mudahan nanti PBQ ini akan muncul di satu bab atau subbab di buku saya yang baru. Nah, mudah-mudahan selesai ya tahun ini, yaitu kurikulumnya manusia. Nah, meskipun dari teman-teman editor mengatakan kayaknya PBQ ini harus ada buku sendiri tersendiri Pak Munif. Nah, mudah-mudahan saya sedang mengajak teman untuk bisa nulis bareng tentang PBQ ini dan mudah-mudahan nanti bisa cepat sudah terangkum lah dalam satu kodifikasi buku. Nah, berarti Project Based on Quran atau PBQ itu adalah gabungan dari pendekatan Project Based Learning, lalu ada dalil-dalil Al-Quran yang menaunginya, yang menjadi pondasinya. Nah, sehingga bisa saya katakan ada dua kata, PBL sama Al-Quran. Jadi PBQ sama dengan PBL plus Al-Quran.
Nah, sekarang PBL itu apa? Nah, PBL kan banyak ini buku-bukunya sudah dan banyak sekolah-sekolah yang sudah menerapkan. Nah, tapi saya coba gambarkan di satu slide ini secara sederhana. Pertama ada problem, lalu ada desain project-nya, kemudian direncanakan, ada planning, lalu ada action, dan ada benefit. Nah, ini struktur dari project based learning. Nah, belum project based Quran ini, tapi project based learning PBL-nya ini. Jadi PBL itu harus memunculkan problem dulu, lalu dari problem didesain project-nya yang ada 3 itu. Nah, nanti saya jelasin satu persatu, lalu dibuat planning-nya, ada schedule-nya, ada action plan-nya, lalu action, do it, dan ada benefit yang terdiri dari 4 ya, showing, group, universal, dan berupa gerakan. Nah, coba ini problem. Jadi project based learning itu awalnya muncul gara-gara problem real. Nah, ini yang katanya Prof. Mina kontekstual. Nah, problem itu bisa bersumber dari 2, yaitu kondisi, fenomena, kejadian, problem yang up to date atau tema up to date. Bisa dari kayak ini, dari berita, LGBT, korupsi, sampah, rokok. Ini dari berita ini biasanya. Tapi juga bisa bersumber dari kebutuhan siswa. Nah, berarti kita perlu bertanya kepada siswa ini kebutuhannya apa. Ini problem. Nah, dari problem kan harus ada solutornya, harus ada solusinya. Solusinya ini dimunculkan sebuah proyek. Nah, ini desain proyek itu nggak lari dari 3 kelompok besar. Ada performance atau yang dikenal dengan nama unjuk kerja, lalu ada berupa karya atau produk gitu, dan ada investigasi. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, ini semua proyek ya. Kalau yang performance itu presentasi, puisi, monolog, diskusi, drama, dan lain-lain banyak ini. Kalau produk itu macam-macam, ada karya tulis, kolase, poster, vlog. Kalau investigasi, eksperimen, wawancara, penelitian, dan lain-lain. Yang punya unsur investigasi lah. Nah, semua ini, dan ini masih banyak, hanya sebagian contoh, inilah yang dinamakan proyek. Diharapkan proyek yang dibuat oleh siswa nanti mampu menyelesaikan problem yang pertama tadi. Lalu planning dan kontrol. Pasti ada schedule dulu, ya kan, schedule gitu. Lalu ada action-nya. Schedule itu isinya tahapan-tahapan pelaksanaan. Kalau membuat proyek apa itu ada tahapannya. Ya kan, minggu pertama, minggu kedua apa, minggu ketiga apa, atau hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Nah, lalu action-nya adalah detail pelaksanaannya. Seperti itu. Nah, tugas guru adalah mengawal, mengontrol. Setiap action plan ini dikontrol, dievaluasi, dan lain-lain. Jadi, guru sudah tidak terlibat langsung ya dalam proses pembuatan proyeknya, tapi anak-anak, siswa. Seperti itu. Nah, kemudian, ini contohnya. Ya, ini contohnya. Jadi, misalkan ada problem rokok, anak remaja sekarang kan rokok. Lalu desain proyeknya buat meme anti rokok. Nah, ini termasuk produk karya. Gitu. Lalu planningnya ada schedule, ada action plan-nya, kemudian action-nya adalah dikontrol oleh gurunya tiap tatap muka dengan target-target, dan benefit-nya, kalau meme itu sudah jadi, bisa di-share ke komunitas grup, dan juga menjadi poster iklan layanan pada setiap departemen atau perusahaan. Nah, ini salah satu contoh meme ya, itu. Warm welcome to death. Nah, kayak gini, ini meme ini. Jadi, untuk membuat ini, project ini, itu diharapkan bisa menyelesaikan masalah rokok. Seperti itu. Nah, bagaimana cara membenefitkan lah. Nah, itu bisa di-share ke komunitas grup macam-macam di medsos ya kan, atau gurunya, sekolahnya mendatangi departemen-departemen atau rumah sakit untuk menjadikan meme ini kayak model iklannya lah seperti itu.
Nanti ada logo rumah sakitnya atau ada logo instansinya bersama logo sekolah dan lain-lain. Nah, ini luar biasa. Nah, inilah sekilas tentang project based learning PBL. Nah, lalu bagaimana dengan PBQ? Nah, project based on Quran. Nah, biasanya di pondok-pondok pesantren itu memang pondok pesantren yang tradisional atau sering kita namakan pondok pesantren salafiyah itu biasanya full kurikulumnya adalah diniyah. Sekarang berkembang pondok-pondok pesantren yang modern, yang selain diniyah juga diberikan materi-materi kurikulum umum. Nah, kurikulum umum. Nah, baik itu menginduk kepada Dinas Pendidikan maupun menginduk pada Kementerian Agama. Nah, konsep dasar Project Based Quran itu ketika kita terapkan di sekolah-sekolah pondok atau boarding, nah, seperti SMP, SMA Insan Mandiri Cibubur, ini adalah boarding ya, boarding. Nah, untuk kediniahnya itu biasanya, ini rata-rata biasanya itu 3 lantai saja, yaitu tahsin, kemampuan anak membaca Al-Quran, gitu. Lalu memahami artinya, ini bisa dengan berbagai macam ya. Ini ditunjang oleh biasanya penguasaan bahasa Arab, gitu. Kalau di Insan Mandiri itu kita pakai metode tamyiz. Jadi nahu sorof itu yang biasanya itu susah sekali dihafal oleh anak-anak, itu dikemas dalam bentuk parodi lagu. Nah, itu tamyiz namanya. Ini kita belajar dari Indramayu ini tamyiz. Kemudian lantai 3 adalah tahfiz, menghafal Al-Quran. Nah, biasanya ini adalah lantai paling atas. Kalau anak kita sudah hafal Al-Quran, apalagi sampai 30 juz, sudahlah, selesailah sampai di situ. Berarti mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang baik. Gitu. Nah, PBQ adalah menambahkan 1 lantai lagi. Setelah anak hafal, bagaimana Al-Quran ini bisa diaplikasikan ke dunia nyata. Tidak hanya berhenti di hafalan, tapi diaplikasikan di dunia nyata sampai menjadi solusi banyak masalah. Nah, karena itu kalau di SMP Insan Mandiri, ketika anak sudah masuk ke hafalan, tahfiz, nah aplikasinya itu kita pakai PBQ yang ditarik ke inilah materi umumnya. Gitu. Jadi materi umumnya itu adalah PBQ. Gitu. Nah, yang biasanya diselenggarakan pada pagi hari. Tapi diniyah itu biasanya diselenggarakan pada malam harinya. Nah, seperti inilah petanya. Nah, sekarang saya masuk ke PBQ. PBQ adalah PBL plus Al-Quranul Karim. Nah, ini strukturnya. Sangat sederhana. Ada tema, up to date, berupa problem solving, sama ya, dengan PBL. Lalu ada desain project-nya, sama dengan PBL. Ada performance, ada produk, ada investigasi seperti tadi. Nah, yang beda adalah setelah ketemu project-nya, ini sebagai solusi, penguatan ada pada integrasi. Integrasinya ada 2. Integrasi terhadap ayat-ayat Al-Quran yang sesuai dengan project dan temanya, dan yang kedua integrasi mata pelajaran. Nah, kemudian setelah project ini jadi, langkah berikutnya yang keempat adalah dokumentasi. Anak membuat karya ilmiah sederhana. Jadi kalau SMP bentuknya makalah sederhana, kalau SMA sudah hampir mirip kayak skripsi lah gitu.
Nanti saya tunjukkan. Nah, sudah kayak mirip skripsi. Nah, kemudian diharapkan karya atau proyek ini yang didokumentasikan lewat karya ilmiah itu punya benefit 4 tadi. Showing, dipamerkan, grup berguna untuk kelompok kecil, universal, berguna untuk seluruh kelompok yang universal ya, apalagi sekarang ada media sosial, dan berupa gerakan. Gerakan ini yang proyek ini terus-menerus dilakukan, ya kan? Itu. Jadi tidak insidentil sekali proyek selesai tidak. Nah ini satu di antara 4 ini kalau benefitnya ada dalam proyek itu sudah luar biasa. Nah seperti ini ya contoh integrasinya. Problem banyak remaja yang masih merokok. Nah, proyeknya membuat vlog kampanye anti rokok. Tadi ada meme ya contohnya. Ini vlog kampanye anti rokok. Nah, ini dalil naklinya. Ya kan? Al-Baqarah 195, ada An-Nisa 29, ada Al-Ahzab ayat 58 dan ada Al-A'raf ayat 157. Nah, jadi seperti ini, itu dalilnya. Nah, ini nanti ditulis di bab 2-nya di makalahnya ya kan sebagai tinjauan konsep teori atau dasar teori nakli dan akli itu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu yang terhormat, teman-teman. Contoh ini untuk SMP ya, kelas 7. Nah, ini silabus proyeknya adalah membuat poster kebaikan. Berarti ini pasti produk ini, karya, bukan performan, bukan investigasi. Nah, sudah ada ini. Lihat integrasi ayat Al-Qur'annya itu ada 3 itu ya. Ada 3 yang utama. Itu. Asy-Syura ayat 23, Al-Ahqaf ayat 15, Ali Imran ayat 172. Lalu lihat itu integrasi mata pelajarannya. Nah, sesuai dengan KD. Jadi kita ngambil kurikulum Diknas itu yang sesuai dengan proyeknya memang. Itu. Kita lihat ya di situ ya, ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesianya, ada IPA-nya, ada PKN-nya, ada IPS-nya, dan ada PAI-nya, dan ada informatikanya. Nah, jadi teman-teman mungkin kalau SD ada yang namanya pendekatan tematik terpadu, tematik integrated. Kalau tema itu kan setelah ketemu tema didekati mapel. Tapi kalau project based learning itu bukan tema didekati mapel, bukan, tapi tema lalu diangkat naik lagi menjadi project. Nah, project inilah yang didekati mapel, seperti contoh yang ada di slide. Nah, ada lagi yang kelas 8 ini, projectnya membuat clipping berita hoax tentang COVID-19. Jadi ini karya, clipping kan, karya gitu. Nah, integrasi Al-Qur'annya Al-Hujurat ayat 6, kemudian ini didekati dengan beberapa mapel. Seperti itu. Nah, dalam proses pembelajaran, teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat, menginformasikan bahwa proyek ini itu didekati dengan ayat Al-Qur'an ini menjadi hal yang sangat penting. Itu biasanya dilakukan di pertemuan pertama dari setiap proyek. Nah, biasanya kita mendapatkan informasi seperti tentang dulu ada makanan sehat, ya kan? Tentang makanan yang sehat dan makanan yang tidak sehat itu, dan itu dari tema, lalu proyeknya apa, itu kita bawa ke ustadz kita. Nah, ustadz kita lah yang mengemas, mendekati ayat-ayat apa ini yang benar-benar bisa menunjang untuk proyek ini. Jadi anak-anak yang hafal Al-Qur'an ini tiba-tiba dari hafalannya, sebagian dari hafalannya, itu ternyata bisa jadi solusi ya untuk kehidupan, solusi dari masalah-masalah kehidupan. Seperti itu. Nah, itu macam-macam ya metodenya, bisa kita rekam masukan-masukan dari ustadz-ustadz kita yang keren-keren itu ya. Atau bisa direkam lalu disampaikan ulang oleh gurunya. Itu kalau di Insan Mandiri kadang-kadang langsung ya, kita punya beberapa ustadz yang sangat memahami dari Al-Qur'an seperti Ustadz Husin, Al-Atas,
Ustadz Hamzah Al-Atas. Nah, kadang-kadang para ustadz ini yang di pertemuan pertama itu yang langsung hadir kepada anak-anak. Jadi anak-anak tambah mendapatkan semangat gitu. Jadi ketika dia sudah tahu akan membuat proyek ini, tiba-tiba ustadz kita yang memberikan penguatan-penguatan seperti itu. Saya berusaha ikut itu di pertemuan pertama karena buat saya pribadi itu ilmu yang luar biasa. Bahkan waktu saya masih ingat itu, waktu anak-anak membuat proyek tentang makanan sehat, itu saya ingat Ustadz Husin memberikan pertemuan pertama di satu PBQ ya tentang makanan sehat itu, yang sampai sekarang saya masih ingat padahal sudah beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Ternyata dosa pertama umat manusia adalah dari makanan, luar biasa. Yaitu ketika Nabi Adam dan Hawa terbujuk oleh godaan iblis makan buah kuldi. Dari makanan, akhirnya itulah kita berdosa semua sampai diturunkan ke bumi dan lain-lain. Dosa pertama manusia itu dari makanan. Nah, jadi ini kan kita tidak bisa nyari dari internet sebetulnya. Tapi memang harus kita belajar dari ustadz yang memahami Al-Quran. Nah, kemudian barulah itu disampaikan ke anak-anak kita. Sehingga ketika anak kita membuat proyek itu sesuai dengan schedule plan-nya, di kepala mereka, ini ada Al-Qurannya gitu loh. Konsep di Al-Qurannya adalah ada gitu. Sehingga ketika proyek itu jadi, apakah itu sebuah performance atau karya ataupun investigasi, mereka anak-anak punya kepastian bahwa insya Allah ini yang kita lakukan adalah punya kebenaran mutlak karena dasarnya ada dari Al-Quran. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, mohon maaf ya, kadang-kadang kan begini. Masih ingat ketika teropong Hubble ya. Teropong Hubble itu mampu memotret bintang yang bintang yang pecah ya. Persis seperti bunga mawar gitu merkah. Ada itu gambarnya di internet. Nah, ketika itu diberitakan di seluruh dunia, ini loh bintang yang sedang pecah gitu dan mampu itu dipotret oleh Hubble, teropong Hubble itu. Tiba-tiba banyak orang Islam yang, nah ini ada sebenarnya dari Al-Quran, ayat ini persis seperti itu digambarkan. Jadi muncul sebuah fenomena atau solusi dari ketidaktahuan, itu muncul dulu gitu, baru kita sibuk mencari ayat Al-Qur'annya begitu. Sedangkan yang memunculkan itu kadang-kadang bukan dari orang Islam gitu. Lalu kita yang orang Islam sibuk lu ada. Nah, diharapkan dengan PBQ ini kita balik gitu. Yang memunculkan fenomena, karya itu adalah orang-orang Islam karena memang dasarnya ada dari Al-Qur'an gitu. Jadi bukan ada sebuah pengetahuan baru lalu kita cari di Al-Qur'annya bagaimana, bukan itu maksudnya, tapi kita belajar Al-Qur'an, dari situlah menjadi sumber pengetahuan-pengetahuan baru dan itu punya benefit untuk dunia meskipun non-muslim pun itu bisa dapat manfaatnya. Nah, sebenarnya itu yang harus kita balik. Karena itu kan lucu ya, sampai ada satu profesor di kampus saya itu yang mengatakan, kenapa sih kok orang yang menerima hadiah Nobel itu kebanyakan non-muslim ya, hal-hal yang baru. Karena jujur, ilmuwan-ilmuwan Islam ini masih kurang sekali dalam hal riset, dalam hal penelitian. Padahal hipotesa yang hipotesa itu kan dugaan ya. Itu ada sebuah fenomena yang ini bagaimana teorinya, itu banyak sekali di Al-Qur'an, luar biasa. Mestinya orang Islam lah yang sangat punya kesempatan melakukan penelitian, riset-riset yang banyak gitu. Nah, cuman saya nggak ngerti nih sebabnya apa kok males gitu. Malah yang menemukan adalah orang-orang non-muslim. Nah, dan inilah penutupnya sebuah karya ilmiah. Karya ilmiah ini penting untuk kemampuan menulis. Teman-teman bisa bayangkan ya, kalau SMP itu 1 semester 2 proyek, SMA kalau tidak salah 2-3. Berarti anggap pukul rata 2 proyek aja. 1 semester anak kita sudah nulis 2 karya ilmiah. Kalau SMP itu 7-8, berarti 4 semester. 2 kali 4 sudah 8 karya ilmiah. SMA-nya juga begitu.
Kadang-kadang 8 sampai 10 karya ilmiah. Nah, pertanyaan saya, kita dulu waktu SMP dan SMA pernah enggak mempunyai kesempatan menulis karya ilmiah sebanyak itu? Nah, malah kalau saya pribadi saya tidak pernah. Kita kebingungan dulu dengan karya ilmiah itu ketika ujian skripsi, buat skripsi, aduh susahnya. Nanti S2-nya juga susah lagi buat tesis, ya kan? Apalagi disertasi di S3-nya. Nah, jadi kita latih nih mulai SMP, mulai SMA untuk belajar menulis tulisan karya ilmiah. Nah, ini sebagai dokumen, jadi ada warisannya lah. Ada proyeknya, bentuknya apa gitu. Apakah kalau karya kan kelihatan karya-karyanya, tapi tetap itu ditutup dalam dirangkum, didokumentasikan dalam sebuah karya ilmiah. Jadi ingat, karya ilmiah ini bukan proyeknya ya, tapi dokumentasinya gitu. Dokumentasinya. Nah, sehingga kalau anak-anak membuat proyek misalkan drama gitu, itu tetap ditulis, meskipun kan itu drama di video mungkin ya, tapi drama itu tetap ditulis dalam sebuah karya ilmiah. Gitu. Mungkin anak-anak buat karya, sesuatu karya kayak tadi ya, clipping, berita-berita hoax itu. Oke, ada bentuk karyanya, clipping gitu, bundelan clipping gitu. Tapi tetap ditutup dengan makalah, karya ilmiah. Kalau SMP makalah, ya kan. Nah, jadi supaya bisa dibaca banyak orang lah karya ilmiah itu. Nah, seperti ini contoh ya. Nah, ini yang SMA ini. Nah, ini saya potret covernya saja. Upaya memahami konsep Baiti Jannati melalui kegiatan pembuatan maket eco-friendly. Nah, lihat, ini karya ilmiahnya. Ini saya baca sampai ada yang 15 halaman, ya kan? Nah, ini Ananda Zaki Atta Al-Hakim yang nulis kelas 10 IPA. Nah, sudah. Ini kalau karya ilmiah ini dibaca itu sampai 14 halaman, dan di situ ada integrasi Al-Qur'annya, ada integrasi mapelnya. Lalu ada karyanya. Nah, ini karyanya ini. Ini maket eco-friendly ya kan di dalam ini. Jadi bukan berhenti di karya ini saja, tapi tetap ditulis dalam dokumentasi karya ilmiah. Nah, ini dan lain-lain. Ini foto anak-anak meskipun dalam musim pandemi ya, tapi tetap anak-anak bisa berkarya di situ. Nah, ini ada videonya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Hamzah, pada kesempatan siang hari ini yang berbahagia. Oke, langsung saja, saya dan tim saya akan melakukan proyek Best Quran dengan bertemakan anti rokok atau bahayanya rokok. Dan bahan-bahan eksperimen kita tentang bahaya rokok itu adalah ada gasolin, gas, dan juga ada botol, lalu ada tisu, dan ada rokok sebagai ininya. Lalu ini ada lilin malam sebagai penutup ini supaya tidak ada ruangnya. Dan seterusnya, agak panjang videonya. Nah, jadi itu eksperimen sebagai proyek, ya kan? Tetap ditutup dengan karya ilmiah. Nah, inilah foto-foto kenangan ya, anak-anak membuat proyek macam-macam dari insan mandiri. Ini ada performance, ya kan? Wah, ini luar biasa. Jadi ini sebelum pandemi ya, hidup sekali gitu. Sekolahnya hidup ya, anak-anak happy gitu. Tapi tetap dalam koridor ini Islamic School, belajarnya Al-Quran. Cuman bagaimana Al-Quran ini dibumikan menjadi solusi dari banyak masalah kehidupan ini. Nah, ini foto-foto yang berhasil kita dapat, ya kan, luar biasa ya, tentang makanan dan lain-lain. Nah, seperti ini. Dan alhamdulillah kita dapat penghargaan yang luar biasa dari kehadiran Gus Solah, ya, almarhum sekarang. Beberapa bulan setelah datang ke sekolah kita, beliau dipanggil oleh Allah Ta'ala. Cuman luar biasa, sampai sekarang Tebu Ireng terus berkomunikasi dengan kami untuk menerapkan proyek Best Quran di Tebu Ireng. Ya kan? Nah, waktu itu ulang tahun Tebu Ireng yang ke-120 tahun sebagai pondok pesantren terbesar yang ada di Indonesia. Nah, ini bertemu di Insan Mandiri, Gus Solah melihat bagaimana proses pembelajarannya, ya kan, sama anak-anak. Ini ketika kita berdiskusi tentang apa itu proyek Best Quran, ya. Nah, ini dengan Ustadz Husin juga, ya, sampai datang ke kelas-kelas ya beliaunya dan melihat, bertanya sama anak-anak, luar biasa. Nah,
Itu aja teman-teman sekilas tentang Project Base Quran ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman mendapatkan satu knowledge ya yang saya yakin mungkin sudah mengetahui semua, tapi mudah-mudahanlah saya bisa memberikan sesuatu yang berbeda sedikit gitu tentang Al-Qur'anul Karim, bagaimana mengolah ya kan apa nilai-nilai dari Al-Qur'an ini menjadi solusi untuk permasalahan manusia sekarang, untuk permasalahan alam semesta sekarang yang terkenal dengan nama era fukah itu tadi. Kerentanan, ketidakpastian, kerumitan, dan kebingungan. Nah, mudah-mudahan apa yang bisa saya bagi hari ini menjadi pengetahuan, dan mohon dukungannya ya sekolah kami SMP SMA IT Insan Mandiri Cibubur boarding school, Islamic boarding school, bisa terus mengembangkan ini, dan kita senang sekali kalau ada beberapa sekolah yang bersilaturahmi ke sekolah kami dan lain-lain. Nah, itu aja. Kita minta dukungannya, apalagi sekarang sedang pembuka pendaftaran baru, karena sekolah ini cukup tidak dalam jumlah besar muridnya, kapasitas itu hanya 2 kelas ya, hanya 2 kelas saja, karena kita memang mau fokus benar-benar kepada anak-anak. Itu aja dari kita. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya kembalikan ke moderator ini. Baik, Pak. Masya Allah. Terima kasih atas pemaparan materi yang disampaikan oleh Pak Munif. Selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan. Sesi yang pertama akan ada 3 penanya yang bisa memberikan pertanyaannya. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dapat melalui chat room ataupun video dengan mengaktifkan mikrofon. Sebelumnya, dimohon untuk menyebutkan nama dan daerah asalnya, dan pertanyaan dimohon singkat dan jelas. Kepada Bapak Ibu yang bertanya, kami persilahkan. Oke, dia ada Pak Muhammad Lukman Hadi. Oke Pak, aktifin saja mikrofonnya. Oh ya. Oke Pak, Muhammad Lukman Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Kak Jason yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya, dan alhamdulillah Pak Munif Khatib Bapak alhamdulillah sesatu room Pak sama jenengan Pak. Oh ya. Iya, alhamdulillah kesempatan yang sangat langka ini Pak, Iya. bisa langsung bertemu dengan Pak Munif Khatib Pak. Iya. Beliau sangat menginspirasi dan banyak cerita-cerita dari Bapak Ibu guru mengenai jenengan, Pak. Masya Allah. Iya. Silakan Pak Lukman pertanyaannya. Bapak, sebelum ke pertanyaan ini sedikit aja 1 menit Bapak untuk pengantar dulu. Bapak, untuk pembelajaran hari ini, bulan ini ataupun ke depan ini kan kita masih dalam pandemi COVID-19 Pak ya. Di mana sama seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Munif, bahwasanya masih kita dalam masa kebingungan, ya, masih dalam rasa cemas dan lain sebagainya. Untuk kemarin, alhamdulillah sudah saya coba pendekatan Bapak, pendekatan pembelajaran, mulai dari inquiry, discovery, terus STEAM, program based learning itu sudah saya ikuti Pak dalam memberikan pelayanan yang terbaik buat anak-anak di sekolah. Dan kita juga dilema Bapak antara ekonomi sama kesehatan ini juga penting, sama pentingnya juga. Iya. Pertanyaannya Bapak, untuk bagaimana kita untuk mensikapi hal ini, di mana anak-anak ini di satu sisi ingin sekolah, tetapi kita juga tidak mau anak-anak ini
kesehatannya juga apa namanya kurang ini ya, mengkhawatirkan. Nah, Ya, mungkin kita bagaimana solusi Bapak menurut Pak Munif supaya ya, kita itu menjadi pendidik itu bisa memberikan keteladanan dan bisa memberikan pelayanan terbaik buat anak didik kita. ya, Terima ya. kasih Saya paham. Bapak Saya Munif. paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Ananda Jason saya jawab dulu ya, Baik, Pak. satu-satu ya. Jadi begini, PJJ, pendidikan jarak jauh, yang sekarang kita lakukan itu muncul gara-gara pandemi COVID-19. Sehingga kita para guru dipaksa untuk melakukan PJJ. Nah, sebenarnya e-learning atau PJJ itu sebenarnya sudah ada dan sudah dilakukan oleh sekolah-sekolah di negara maju kayak Finlandia, Jepang, itu sudah sekitar 7 tahun, 10 tahun yang lalu. Karena mereka menganggap e-learning ini munculnya bukan gara-gara pandemi sekarang sebetulnya, tapi gara-gara revolusi industri 4.0, adanya internet. Semua serba e-commerce, e-bisnis, ada yang namanya e-learning. Nah, sehingga mereka sudah siap belajar tentang aplikasi apa yang digunakan, caranya bagaimana mengajar dengan misalkan pakai aplikasi Google Meet atau aplikasi Zoom dan yang lain-lain, itu sudah familiar guru-guru di sana karena memang kebutuhan zaman menentukan itu. Nah, sehingga proses pelatihan dan lain-lain itu sudah mereka selesaikan semuanya, pelatihan-pelatihan tentang e-learning. Sedangkan kita yang mulai bulan Maret sudah masuk 9 bulan sekarang, ini kaget setengah mati ketika kita tidak bisa memberikan pembelajaran bertatap muka langsung, sehingga mulai dari cari-cari sendiri sampai kita ngikutin pelatihan untuk e-learning. Nah, ada data Pak Lukman dari KPAI. KPAI itu meneliti e-learning ini, proses ini berjalan sudah hampir 9 bulan itu. KPAI meneliti itu sampai 3 bulan. Ada kok di internet ini. Datanya apa? Ternyata hanya 8% dari guru-guru di Indonesia, SMA ke bawah, negeri swasta, yang pernah mendapatkan pelatihan e-learning. Jumlahnya hanya 8%. Bayangkan. Sedangkan 92% sama sekali belum pernah dapat pelatihan e-learning itu apa, bagaimana caranya. Nah, jadi pantas kita menghadapi kesulitan. Nah, sekarang problemnya adalah e-learning atau PJJ yang kita lakukan ini beda dengan e-learning PJJ yang dilakukan oleh sekolah-sekolah di negara maju yang gara-gara internet. Ini kan kita lakukan gara-gara ada pandemi. Jadi anak terjebak di rumah, tidak boleh keluar. Nah, halo, bisa di-mute ya? Ada suara yang masih muncul, hostnya. Nah, Sudah, Pak. Nah, sehingga kesulitannya apa? Kesulitannya adalah kita terjebak, anak-anak kita di rumah. Inilah yang menurut saya, Pak Lukman, pembelajaran PJJ gara-gara pandemi ini tidak akan pernah sampai ke yang sempurna, karena ada keterbatasan. Itu. Kalau e-learning yang ada di negara maju sebelum ada pandemi ini, anak tidak harus di rumah belajarnya. Anak datang ke sekolah, tapi ketemunya sama internet di situ. Saya pernah mengunjungi satu sekolah di Finlandia, ketika masuk ke sekolah, semua anaknya ngadepin laptop, searching informasi. Saya tanya sama gurunya, loh ini mana gurunya? Oh sekarang sedang e-learning Pak mereka Pak. Nanti di akhir jam, gurunya akan mengevaluasi. Bayangkan. Nah, cuman ini kan anak kita harus di rumah seperti itu. Nah, karena itu Pak Lukman, bagaimana kita harus menyikapi, teman-teman guru harus menjadi manusia pembelajar sekarang, bagaimana ruhnya pada penguasaan strategi-strategi pembelajaran dengan e-learning.
Jadi kuncinya di penguasaan strategi sebetulnya. Jangan sampai kita buat PowerPoint lalu ceramah di depan siswa. Siswanya ngantuk, tidur gitu. Padahal banyak sekali strategi-strategi yang bisa dilakukan di e-learning. Nah, mungkin nanti kita bisa kita bisa ketemu lagi dalam hal itu, Pak Lukman, strategi-strategi itu. Gitu. Oke, sementara itu mungkin Jason bisa dilanjutkan dengan pertanyaan yang lain. Oke, terima kasih Pak Munif yang telah menjawab pertanyaan dari Pak Muhammad Lukman Hadi. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari siapa ya? Dari Pak Yanto Rudianto dari Tangerang Selatan, Pak. Ya. Bagaimana menerapkan PBQ di lingkungan keluarga atau masyarakat atau di luar sekolah? Itu pertanyaannya Pak Munif. Iya. Nah, jadi kalau di luar sekolah ya, di rumah atau di masyarakat, ada beberapa unsur yang harus kita siapkan ketika kita mau menerapkan PBQ. Yaitu yang pertama yang penting adalah, ada enggak di keluarga orang yang memahami betul ayat-ayat Al-Quran yang merupakan solusi dari sebuah masalah. Itu. Yang kedua adalah kemampuan dari keluarga itu untuk memilih proyeknya. Kan proyek ini dipilih berdasarkan masalah. Gitu. Jadi kalau sudah ketemu proyeknya apa, itu bagus. Baru kita dekati dengan Al-Qur'annya. Saya pikir kesulitan atau syarat dua ini itu bisa diselesaikan kalau di rumah. Ketika di rumah kita tidak ada orang yang betul-betul memahami Al-Quran, ayat-ayat untuk menyelesaikan sebuah problem, saya pikir kan kita bisa tanya ke Ustadz. Gitu. Saya yakinlah di satu kompleks, di satu kampung, dan lain-lain itu, pasti ada ulama di situ yang bisa kita jadikan sandaran untuk bertanya. Ya sudah, kita jelasin aja sama anak-anak bahwa proyek yang kamu buat ini, ini ternyata bisa ada dalam Al-Quran di ayat-ayat seperti ini. Nah, kayak gitulah Pak Yanto. Mudah-mudahan bisa menerapkan, ya luar biasa kalau Pak Yanto ini bisa menerapkan PBQ dari rumah lalu ke masyarakat sekitar. Gitu. Terima kasih. Lanjut, Ananda Jason kalau ada lagi. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya nih Pak, pertanyaan terakhir. Ada dari Ibu Desi dari Karawang. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana menerapkan PBQ untuk anak TK dan SD, Pak? Ya. Di SD Silaturahim Islamic School yang satu payung dengan Yayasan YPSC itu, di SD-nya kita menerapkan PBQ juga. Cuman bedanya PBQ di SD itu adalah temanya, tema yang dimunculkan itu adalah akhlak. Tema-tema karakter. Itu. Nah, lalu Al-Qur'annya adalah kalau kita sudah ketemu karakter, maka potongan ayat-ayat pendek dari Al-Quran yang berkaitan dengan karakter, itulah yang sebagai penunjang. Dan dari situ, barulah dibuat proyek. Seperti contoh ya, tentang kesantunan itu. Itu bisa didekati dengan, saya lupa ya, Quran surat apa itu, Al-An'am ayat 54. Di situ ada potongan dari Al-Quran. Wa idza ja'alladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Ketika kalian bertemu sama orang-orang yang beriman, ucapkan assalamu alaikum. Nah, jadi ada anak menghafal itu Al-An'am 54 ini. Anak-anak dihafalkan itu. Oh, anak-anak SD cepat menghafalkan. Tapi yang dahsyat adalah proyeknya apa? Nah, proyeknya anak-anak membuat kolase dari kaligrafi Assalamualaikum. Itu macam-macam ini proyeknya. Jadi untuk SD itu dari potongan ayat-ayat pendek yang mengandung akhlak. Karena SD itu akhlak harus kuat. Gitu. Seperti itu, Bu Desi. Oke, terima kasih Pak Munif yang telah menjawab semua pertanyaan ini. Namun
kan saya lihat masih banyak nih Pak yang nanya nih Pak di chat. Ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin bisa ditanya di grup WA yang sudah terdaftar di grup WA, bisa bertanya di situ, dan nanti akan dijawab langsung di website insanmandiri.sch.id. Oke. Tidak terasa sudah sudah selesai sesi tanya jawabnya, dan dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apapun sumber belajar kita, yang pasti Al-Quran menjadi sebuah sumber utama yang memiliki kebenaran hakiki yang tidak pernah terbantahkan, sehingga sudah sepatutnya bagi kita untuk menjadikannya sebagai referensi utama pembelajaran. Oke. Dikarenakan sesi tanya jawab sudah selesai dan kesimpulannya juga sudah selesai, Pak Munif, ini Pak, mohon closing statement dari Pak Munif. Ya, terima kasih Ananda Jason. Jadi teman-teman, karena kalau di sini sudah adzan ya, masuk sholat duhur, untuk closing statement yang pertama, saya ucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman yang menghadiri webinar ini. Terima kasih yang kedua, saya ucapkan kepada kepala sekolah dan teman-teman guru di SMP dan SMA Insan Mandiri Cibubur yang sudah berapa ini? Jalan 3 tahun ya, tahun ketiga mulai menerapkan atau sudah menerapkan Project Base Quran. Karena tanpa teman-teman di sini luar biasa. Nah, saya juga mengajak kalau teman-teman ingin mengetahui betul, silaturahmi, kita buka pintu lebar-lebar di Cibubur ya, di Insan Mandiri Cibubur. Dan yang terakhir adalah ada satu pernyataan ya dari orang yang bijak lah. Pengetahuan itu bisa didapat sumbernya dari mana saja. Bisa, tapi percayalah pengetahuan itu kadang-kadang ada yang benar, ada yang salah, dan ada yang abu-abu, masih tidak jelas ini antara benar dan salahnya. Alangkah indahnya ketika sebuah sekolah yang di situ adalah sebagai institusi pembelajaran, pengetahuan-pengetahuan yang disampaikan kepada peserta didiknya itu sudah jelas merupakan pengetahuan yang bersumber dari kebenaran mutlak, kebenaran absolut. Dalam hal ini adalah Al-Quranul Karim. Karena itu mohon dukungannya, kita masih banyak kekurangan-kekurangan, dan saya sendiri sekarang sedang membuat disertasi tentang Project Based on Quran ini ya. Mudah-mudahan mulai beberapa profesor sangat ingin tahu ya, seperti itu. Apalagi ketika saya ceritakan bahwa almarhum Gusola juga penasaran dan mencoba tahu detail kurikulumnya sampai beliau itu mempelajari karya ilmiah yang sudah dibuat oleh anak-anak. Nah, mudah-mudahan ini bisa dikembangkan di banyak tempat, dan mudah-mudahan teman-teman semua di sini memberikan kami dukungan, ya kan? Kalau ada sanak, famili, saudara ingin belajar SMP, SMA dengan boarding school, nah kita siap menampung dalam peserta yang cukup terbatas, hanya 50. Nah, ayo sekarang kita suburkan Al-Quranul Karim, dan kita harus yakin Al-Quran adalah solusi dari masalah kehidupan. Insya Allah masalah apapun, solusinya ada di Al-Quran. Itu aja, Ananda Jason, terima kasih. Saya juga minta maaf kalau ada kata-kata yang salah ya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munif untuk closing statement-nya. Dan tidak terasa sesi materi inti sudah selesai, sesi tanya jawab juga sudah selesai. Oleh karena itu, saya, Jason Agusan Johari, sebagai moderator juga izin mengundurkan diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kelakuan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selebihnya saya kembalikan lagi ke Pak Oni. Terima kasih Pak Munif Hatib, terima kasih Ananda Jason. Bapak Ibu peserta webinar siang ini, semoga insya Allah pemaparan yang sangat detail, pemaparan yang terstruktur, insya Allah akan menginspirasi Bapak Ibu dan lebih memberikan
sebuah penguatan di dalam mengaplikasikan proses pembelajaran Al-Quran di sekolah Bapak Ibu. Kami informasikan untuk sekolah kami di SMP IT Insan Mandiri Cibubur dan SMA IT Insan Mandiri Cibubur sudah mulai membuka pendaftaran Bapak Ibu, dan mohon maaf kami memang kuotanya hanya untuk 50 orang, manakala di antara Bapak Ibu atau mungkin ada siswanya yang berkenan menginginkan sekolah boarding yang berbasis ke Al-Quran dengan 4 pilar tadi yang disampaikan oleh Pak Munif tentang bagaimana tahsinnya, kemudian belajar mengartikan, tahfiz, dan juga mengaplikasikan dengan Project Based Quran, kami persilahkan untuk berkunjung ke web kami. Penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan atas apresiasi Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan webinar ini. Kami mengingatkan sekali lagi kepada Bapak Ibu untuk mengisi presensi yang ada, yang sudah dikirimkan di grup WA. Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi kami sampaikan hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Kami mewakili seluruh panitia yang bertugas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mohon senantiasa semoga silaturahim kita tetap terjaga, wabil khusus Pak Munif cepat menyelesaikan bukunya, kurikulumnya manusia Pak Munif. Ya, akan banyak yang menunggu karena juga sudah ditunggu kembali untuk membuat Project Based Quran menjadi sebuah buku yang khusus. Ini sudah banyak yang menanti. Dan kami mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang belum sempat untuk dijawab. Insya Allah nanti Pak Munif akan membuat semacam resume yang insya Allah nanti kami sampaikan ke grup WA Bapak Ibu. Itu saja. Ta'ala melalui azannya di duhur ini, semoga semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita senantiasa semua berpegang teguh kepada Al-Quran. Saya sekali lagi mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas apresiasi Bapak dan Ibu. Sekali lagi semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal yang kurang berkenan kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.